Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak saya Hermawan di sini saya akan mengolah data menggunakan Smart PLS 3. Pertama kita buka dulu Smart PLS 3-nya. Lalu kita buat new project dengan nama UAS 2. Lalu selanjutnya kita import data yang sudah menjadi CSV. Selanjutnya kita buka di Neopet model, masukkan semua data ke sebelah kanan agar menjadi gambar. Seperti ini. Di sini kita punya 4 variabel dengan berbagai indikatornya. Kita ubah dulu namanya. Yang pertama itu ada minimalisme. Yang kedua ada kebahagiaan. Lalu yang ketiga ada kinerja keuangan. Kesejahteraan, sorry. Kesejahteraan keuangan. Lalu yang di sini terakhir ada frugal living. Di sini diketahui bahwa minimalisme berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan, frugal living berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan, kebahagiaan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan, kebahagiaan memediasi pengaruh minimalisme terhadap kesejahteraan keuangan, kebahagiaan memediasi pengaruh frugal living terhadap kesejahteraan keuangan. Jadi bisa dapat dikatakan seperti ini. Frugal living. Dalam data dikatakan bahwa minimalisme berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Lalu frugal living berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Lalu di sini ada kebahagiaan yang berpengaruh positif juga terhadap kesejahteraan keuangan. Lalu di sini ada tambahan bahwa kebahagiaan ini berpengaruh memediasi minimalisme terhadap kinerja keuangan. Lalu frugal living juga kebahagiaan juga membantu frugal living untuk memediasi terhadap kesejahteraan keuangan. Lalu di sini ada rule of thumb untuk melihat batas batas ketentuan yang diperlukan terhadap uji author model dan sebagainya. Yang pertama itu ada validitas konvergen. Yang pertama loading factor. Di sini kita membuka author loading. Yang pertama kita harus calculate PLS algoritma, lalu kalkulasi. Setelah itu kita buka author loading. Di sini masih banyak data yang masih merah dan belum hijau. Di sini dikatakan bahwa di rule of thumb itu 0,5 atau 0,6 itu sudah cukup atau dapat diterima, tapi alangkah baiknya kita
memiliki data yang lebih dari 0,7. Jadi kita akan menghapus data yang di bawah 0,7. Di sini ada F1 dan sebagainya. Oke. Ya, saya sudah mencatat yang harus dihapus apa saja. Yang pertama ada F1 hingga F1 kita delete. Oh, maaf. Select F1 10 11 13 14 delete 15 delete 16 delete delete F4 delete F5 delete F8 dan F9 delete. Lalu di minimalismenya ada M1 hingga M4. Maaf, oke, 4. Oke, di kebahagiaan ada hanya satu kalimat saja. Lalu di kesejahteraan keuangan ada K1, K10, K10, K6, K7, K8, dan K9. Eh, Baik, yang merah, yang di angka yang di bawah 0,7 kita sudah hapus. Jadi kita coba kalkulasi, hitung kembali. Lalu kita buka auto loading. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data sudah signifikan semua atau di atas 0,7. Jadi bisa dikatakan bahwa loading factor itu valid. Lalu di sini kita akan melihat pengujian validitas konvergen melalui average variance extract atau AV. Di sini kita akan membuka construct reliability dan validity. Lalu kita lihat dalam ketentuan bahwa bahwa ketentuan harus lebih dari 0,5 dan di sini sudah melebihi batas ketentuan, jadi dapat dikatakan uji uji validitas konvergen melalui AV valid. Lalu di sini kita akan menguji validitas diskriminan melalui cross loading. Kita akan melakukan diskriminan eh, validity. Diskriminan validity. Lalu di sini kita membuka cross loading. Cross loading. Nah, di sini dikatakan eh, bahwa setiap variabel harus variabel indikatornya harus lebih besar daripada variabel indikator yang lainnya. Di sini F6 yaitu frugal living sudah lebih besar dengan indikator lainnya, itu bisa kita lihat. F lalu dengan F yang lainnya juga sudah lebih besar dari yang lainnya. Begitu pula dengan yang K1 kebahagiaan lebih besar dari yang lainnya. Kedua, ketiga, keempat, lalu kakak kesejahteraan ya sudah lebih besar dari yang lainnya. Lalu minimalisme
sudah lebih besar dari yang lain. Jadi bisa dapat dikatakan uji validitas diskriminan melalui cross-coding valid. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji validitas melalui Vornel-Lecker. Vornel-Lecker. Di sini dapat dapat dikatakan bahwa nilai korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya harus lebih kecil daripada nilai salah maaf nilai akar AV korelasi konstruk variabel yang sama dengan korelasi dengan konstruksi variabel lainnya atau lebih besar dari korelasi dengan konstruk variabel lainnya. Kita di sini melihat frugal living terhadap konstruksi indikator diri sendirinya besar, lalu terhadap variabel konstruksi lainnya lebih besar daripada yang lainnya. Di sini ada minimalisme. Minimalisme apa? Minimalisme terhadap indikator sendirinya besar dan lebih besar daripada variabel indikator lainnya. Lalu di sini ada kebahagiaan. Kebahagiaan lebih besar lebih besar dengan indikator lainnya. Di sini yang terakhir ada kesejahteraan juga, kesejahteraan terhadap diri sendiri, terhadap variabel diri sendiri dan eh, sudah menentukan angka yang lebih besar daripada variabel indikator lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa bahwa validitas diskriminan melalui Vornel-Lecker valid. Selanjutnya kita akan menguji validitas diskriminan melalui latent variable correlation. Di sini dikatakan bahwa nilai korelasi atau variabel terhadap variabel lainnya harus lebih kecil daripada nilai akar kuadrat AV variabel tersebut. Di sini kita sudah mempunyai datanya dari konstruksi lalu kita akan melihat AV-nya. AV-nya 0,825, 0,632, 0,602, 0,658. Ini sudah sesuai dengan AV yang berada di Smart PLS-nya. Lalu kita akar kuadratkan dengan menggunakan rumus SQRT. Di sini dikatakan bahwa nilai korelasi satu variabel harus lebih kecil daripada akar kuadrat AV variabel tersebut. Kita lihat bahwa variabel-variabel di sini AV sudah lebih kecil dari daripada variabel akar kuadrat eh, variabel akar kuadrat sendirinya. Jadi dapat dikatakan bahwa uji validitas diskriminan melalui latent variable correlation itu valid. Di sini aja. Valid. Selanjutnya, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas melalui Cronbach alpha. Di sini dikatakan memiliki ketentuan rule of thumb-nya memiliki lebih dari 0,7 atau 0,6. Cronbach alpha. Di sini kita lihat Cronbach alpha dari seluruh variabel variabel latennya sudah melebihi dari batas ketentuan rule of thumb. Jadi dapat dikatakan uji reliabilitas melalui Cronbach alpha itu valid. Lalu selanjutnya kita akan menguji uji reliabilitas melalui composite reliability. Di sini kita bisa melihat composite reliability-nya
dari constructability dan and validity-nya. Di sini dalam batas ketentuan dikatakan bahwa harus nilainya lebih dari 0,7. Nah, di sini seluruh variabel laten sudah melebihi angka dari 0,7. Jadi dapat dikatakan bahwa uji reliabilitas melalui composite reliability valid. Baik, selanjutnya kita akan menguji validasi model fit. Yang pertama kita akan melihat pengujian model fit, validasi model fit melalui SRMR. Kita lihat di Open Report Model Fit. Baik, di sini kita bisa melihat SRMR sudah melebihi dari angka batas ketentuannya, yaitu kurang dari 0,1, maka model tersebut fit. Di sini 0,065 dapat sudah kurang dari batas ketentuan. Jadi dapat dikatakan bahwa eh, pengujian validasi model fit melalui SRMR ini fit. Selanjutnya kita akan melihat DUS-nya lebih besar atau sama di atasnya, dan di DG-nya juga. Di sini DLS harus dan DG-nya harus lebih dari 0,05. Eh 0,05. Nah, di sini dapat dilihat bahwa angkanya sudah melebihi batas ketentuan yang ditentukan oleh rule of thumb. Jadi dapat dikatakan bahwa pengujian validasi model fit melalui DUS dan DG itu fit. Selanjutnya kita akan melihat pengujiannya melalui chi-square. Chi-square ini dikatakan bahwa DF total indikator dikurangi satu, lalu dilihat chi-square tabelnya, dan harus eh, total nilai chi-square harus lebih kecil daripada nilai yang ada di tabel. Kita di sini lihat total chi-square yang ada di perhitungan 789.240. Kita memiliki total indikatornya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Lalu kita di sini melihat chi-square-nya. Chi-square. Chi-square. Double chi-square. Nah, kita memiliki 14 indikator, lalu di total indikator dikurangi 1 yaitu 13, di 5%. 5% itu di sini berarti di poin 22.362. Ini sudah lebih kecil daripada nilai nilai chi-square pada di Smart WLS atau di perhitungan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa bahwa hasil bahwa pengujian validasi model fit melalui chi-square itu fit. Selanjutnya kita akan melihat NFI-nya. NFI-nya apabila mendekati 1 maka dapat dikatakan fit. Kita lihat NFI-nya. NFI-nya mendekati angka 1, 0,8, bila dibulatkan akan menjadi angka 1, berarti nilai tersebut fit. Lalu di sini kita ada perhitungan GOF. GOF ini dapat dikatakan bahwa akar rata-rata dari AV dikali dengan rata-rata R square. Di sini kita eh, sudah menghitung rata-rata dari AV-nya. Rata-rata dari AV-nya itu 0,67925. Sedangkan rata-rata R square-nya kita samakan terlebih dahulu. R square 0,159 dan 0,36. Nah, di sini sudah tertera R square-nya, lalu kita rata-ratakan.
jadi 0,2595. Lalu di sini ada hasilnya. Hasilnya itu eh, rata-rata rata-rata AV dikali dengan rata-rata R square. Rata-rata. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 0,1762. Lalu dalam rule of thumb dikatakan bahwa golf ini termasuk model fit yang kecil. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai 0,17262 ini model fit golf kecil. Baik, selanjutnya akan kita akan melihat prediktif relevansinya Q2-nya eh melalui LV prediction summary. Summary. Kita ini dulu. Empat LV. Kita calculate kembali karena di di Excel-nya dikatakan harus PLS predik, jadi kita kembali menghitung kembali PLS predik. Sini lalu kita buka LV prediction summary. Di sini kita melihat key square prediction-nya 0,15 dan 0,152 yang artinya angka tersebut memiliki angka yang lebih dari nol dan dapat dikategorikan moderate. Jadi validasi model fit Q-square predictive reference hasilnya Q-square memiliki pred, predictive relevance dan termasuk yang moderat. Fit, fit Q-square predictive relevance moderat. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengujian inner model. Inner model melalui R square. Di sini dikatakan bahwa R square atau R square adjust nilainya jika variabel X kurang dari 2 atau X lebih dari 2 dapat dikategorikan dengan rule of thumb tersebut. Kita buka PLS di bagian R square. Nah, di R square ini kita bisa melihat bahwa di R square angkanya 0,1 dan 0, yang dilihat itu maaf, dilihatnya dependennya, karena independennya ialah kesejahteraan keuangan, maka yang akan dilihatnya adalah kebahagiaan. Independennya itu R square 0,159 itu tidak dapat dikategorikan, berarti eh, pengujian inner model terhadap R square itu tidak valid. Tidak valid karena berada di bawah angka 0,25, di bawah angka 0,5 berarti sangat lemah. Sangat lemah. Selanjutnya kita melihat R square adjust-nya berat 0,156. Di sini dikatakan bahwa 0,19 itu dikatakan lemah, berarti ini di bawah 0,19 juga, berarti dapat dikatakan bahwa pengujian ini tidak valid dan sangat lemah. Oke, selanjutnya kita akan menghitung signifikansi pengujian hipotesis dengan cara bootstrapping. Kita kembali ke awal, calculate
bootstrapping. Lalu di sini kita akan melihat path of coefficient-nya. Di sini kita melihat bahwa seluruh dari variabel independen terhadap independennya itu signifikan semua, dapat dilihat dari p-value-nya di bawah 0,05%. Jadi semuanya termasuk signifikan, moderasi yang signifikan. Berarti artinya signifikansinya seluruh variabel dependen memoderasi terhadap independen. Baik, selanjutnya kita akan melihat mediasinya. Di sini dikatakan bahwa pengaruh tidak langsungnya apabila seluruhnya seluruh seluruh variabelnya independen maupun dependennya signifikan, maka dapat dikatakan dengan partial mediation. Tetapi apabila ada salah satunya pengaruh langsungnya tidak signifikan dan pengaruh tidak langsungnya pengaruh langsungnya tidak signifikan dan pengaruh tidak langsungnya signifikan, dapat dikatakan full mediasi. Kita akan melihat pengaruh sudah jelas dari sini bahwa pengaruhnya tidak langsung semua alias signifikan. Pengaruh langsungnya jelas sudah signifikan. Lalu kita akan melihat pengaruh tidak langsungnya di total effect. Oh, maaf, bukan. Di specific indirect effect. Kita akan melihat pengaruh tidak langsungnya. Di sini dikatakan signifikan. Dua-duanya signifikan. Maupun dari frugal living maupun minimalisme. Jadi dapat dikatakan bahwa pengaruh tidak langsungnya itu signifikan. Dan pengaruh langsungnya signifikan. Jadi dapat dikatakan bahwa mediasi keduanya merupakan partial mediation. Lalu yang terakhir kita akan menguji inner model effect size. Kita akan melihat F square-nya di independennya. Kita kembali ke PLS yang pertama. Nah, kita lihat F square. Di sini dikatakan dependent, frugal living, dan melalui ini. Di sini dilihat bahwa effect size dari dependennya dari frugal living terhadap kebahagiaan itu 0,096 dan 0,22. Berarti dapat dikatakan bahwa effect size frugal living terhadap kebahagiaan 0,096, yang artinya frugal living ini efek size-nya memiliki efek yang besar. Efek besar. Efek besar. Sedangkan minimalismenya 0,016 itu tidak 0,16 ya. 0,16 lebih kecil, itu efeknya kecil.
Tapi dilihat dari sini sepertinya 0,96 ini yang kita ambil 0,096 saja agar hasilnya signifikan. Jadi hasilnya F-nya besar. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.